Ya tak terangno. Jadi Quran iku ngendikan laha maka sabat. Berarti nak mana nih ngene? Laha iku manfaat kedua nafsu utawa awa-awaan. Semua orang itu akan termanfaatkan oleh atau akan mendapat manfaat oleh perilaku positif mereka. Itu Allah mau ngendikan laha pakai li, napa? Terus wa alaiha lan marat kayak kono maknane melarat maknane dan orang akan menanggung beban karena perilaku buruk yang dilakukan. Niku bahasa Arabnya mau napa? Laha maka sabat wa alaiha maka sabat. Makanya kalau dalam bahasa Arab saya kok ngutangi orang, ngutangi itu memberi utangan ke orang lain. Itu kalau orang Arab ngomong ini, li ya, li ala zaidin dainun. Saya punya uang yang di bawah Zaid. Karena orang lain tak diakan pakai ala. Wis sak rungokno ben kesemen tak koyo malaikat iso. Tak koyo malaikat iku li napa ala. Ya, jadi kalau saya mengatakan li ala zaidin dainun berarti saya punya uang yang di bawah Zaid. Berarti ngutangi. Tapi kalau saya yang utang alayya li zaidin dainun saya punya utang kepada Zaid. Makanya kalau dalam bahasa Arab itu misalnya al-malu li Zaidin, harta ini milik Zaid. Enggak boleh dibahasa Arabkan al-malu ala Zaidin. Ya. Ya sudah gitu bahasa Arab. Jadi kalau da'a alaihi berarti negatif, no? Tapi kalau da'a lahu positif. Ya itu pokoknya apa? Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Sehingga di bahasa Arab itu Allah selalu pakai li dalam menunjukkan otoritasnya. Misalnya lillahi mulkus samawati wal ard. Allah punya otoritas mengendalikan langit dan bumi. Enggak boleh diredaksikan ala wahi mulkus samawati wal ard. Enggak boleh seperti itu. Yaitu kaidah umum ya. Tapi kemudian ya tentu ada banyak pengecualian atau ada konteks lain yang itu tidak harus. Pun mohon pahami. Jadi Quran itu sering simpel menghentikan apa laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Ya maknanya ya sudah seperti itulah makasabat setiap seseorang akan diuntungkan oleh perilaku positif yang dia lakukan wa 'alaiha maktasabat dan akan dirugikan oleh perilaku negatif yang pernah dilakukan. Ini Allah mau napa pakai laha sama napa 'alaiha napa pakai laha sama alaiha. Ya begitu seterusnya di hadis. Sehingga perdebatan ulama kalau maknanya hadis itu termasuk itu. Jadi apakah alat takdiyah itu menentukan? Ya jawabannya iya. Karena kalau rohiba, misalnya seneng, itu orang Arab darani rohiba. Berarti at-targhib fi sunnati Rasulillah, seneng sunnah Nabi. Tapi sekali takdiyahnya itu maknanya benci kayak atas wa may yarghabu Ammillati Ibrahim illa man safiha nafsa. Tidak ada yang benci aturan-aturan Nabi Ibrahim kecuali orang sing bodoh illa man safiha nafsa. Kata setengah hadis faman rohiba an sunnati falisamin. Itu sekali alat takdianya an diganti li, itu faman rohiba li sunnati itu maknanya seneng. Jadi itu bahasa Arab. Mun kalau terang dong ya. Ada 6 orang sing dilaknati Allah, termasuk az-zaid fi kitabillah. Orang yang menambahkan dalam Al-Quran, yang menambahkan itu misalnya secara penulisan bisa melanggar aturan penulisan, itu yang terkait penulisan. Kalau makna nambahi makna, kalau filsafat ya nambahi filsafat. Pokoknya apa saja sing keceluk mendamai. Sehingga dalam konstitusi ulama itu ada hal yang menyenangkan kita, yaitu termasuk dosa besar. Bahkan kalau Sayyid Abdullah bin Husain mengatakan termasuk murtad. Tapi kita jangan ngikuti yang terlalu ekstrim lah. Pokoknya dosa besar, tidak usah sampai murtad. Meskipun saya setuju sama Sayyid Abdullah bin Husain supaya orang itu takut. Itu adalah ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Jadi misalnya kayak di pondok mentang-mentang kue khusyuk terus santri buat wajib no wiridan. Itu masalah itu cara konstitusi orang alim karena wiridan itu tidak wajib. Sehingga kadang wong beling ku ya luwih bener mergo ora tau wiridan, mergo pancen ya ora wajib. Cuma ya atine atos wong kok ora tau wiridan. Tapi sing jelas sing wajibno iku salah. Dalam konstitusi ulama itu salah besar. Karena kalau itu ditoleransi, saya ulang lagi kalau itu ditoleransi, maka syariat ini akan tambah beban.
Misalnya aja jenis kiai khusuk senengane wiridan, santri ini diwajibno wiridan. Nah, kiai nengkek santri ini wajib setrikanan kelambine. Mergo isin di santri apa? Gak modis. Gak gak stylish lah. Isin. Lah sing repot ketemu kiai zuhud, isin nanti santri ketok najis, senengane sing ketok dosa, ketok zuhud, terus ketok kiri, senajan tuh ya kiri tenan, tapi wah kan repot. Karena nanti setiap orang akan mewajibkan sesuai selera. Maka termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Karena nanti syariat ini akan kebebanan. Soalnya kok mendingin, semua wajib aku wajib paham. Wah itu bahaya betul. Selain orang arah kan berat. Ya wis paham ora wajib, wis pokoknya ora wajib. Ya saya ulang lagi ya, termasuk kriminal besar dalam konstitusi ilmu itu ijabuma lam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu bahaya dalam Islam karena nanti Islam itu berat. Makanya tradisinya ulama-ulama top dunia itu kalau jamaah, saya mulai kecil di Mbah Mun ya padahal ngimami Mbah Mun separuh santri ya bubar, sing ngimami Mbah Mun gak wiridan. Ya karena ya tadi, kiai ini rawani ngloroi wong ora wajib. Tapi ya tetap ngajak wiridan wong kok ora dijak eling pangeran, itu dijak eling pangeran, tapi separuh bubar. Saya pernah makmum di Lirboyo ya gitu. Saya punya teman yang penelitian di Uzbek juga gitu. Jadi kok nak maghrib di Mami Mustafa kesunatannya sing separuh napa? Bubar. Bila perlu 99%. Itu bukan demonstrasi, implementasi dari menghindari ijabuma lam yajib. Tapi orang boleh menuduh itu bukti railing pangeran. Itu juga nyata. Memang ya railing pangeran tenan sing bubar-bubar gitu. Tapi memang berat. Apa? Kalau itu ditoleransi itu berat. Agama ini jadi berat. Coba kan kiai itu tipikalnya kan macam-macam. Ono sing seneng wiridan, nanti bisa saja muridnya diwajibkan. Ono sing wengkek. Stylish, carane ketunan ngene, carane kelambinan ngene, wis pokoke mergo isin dene di santri ketok desa. Ono sing repot sing kiai sing seneng zuhud. Santri maca ora oleh, santri kudu ketok melarat. Terus ini semuanya jadi aturan. Itu berat Islam. Napa? Berat. Sehingga mulai dulu itu masyhur itu kalau nanti cerita tentang mriki. Abdul bin Mas'ud kok ana wong duha bendino. Wah disweping. Kowe kok nyanyi salat duhur. Maksudnya wong duha kok lakoni bendino berarti posisinya koyo salat disweping. Abu Bakar lebih parah meneh. Pas ada hari puasa itu, puasa Arafah, pokoknya puasa pas puasa enggak wajib. Bojone iku mempersiapkan buka sahur. Iku kila iku sampai kudur-kudur iku bangsane cara saiki golongane apa iku. Alat-alat masak iku ditutuki Mbak Abu Bakar. Karena kamu menyaingi fardu. Napa? Menyaingi fardu. Jadi dulu ulama itu masih orisinil karena agama ini sudah berat. Jadi kalau ada ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, ini bebannya malah berat. Nah tentu selalu ada ulama yang ijtihad. Ijtihad itu misalnya takut wong railing pangeran terus diharuskan wiridan. Mulane jom geman kuwi muni wajib di bahasa Indonesia wae. Dadi kok nak ketemu Said Abdul bin Husain sing aran Sulam Taufik, lho kok wajibno wiridan? Mboten wiridan iki harus. Sing aran ku wali kutub, sing aran Sulam Taufik wali kutub jenis Said Abdul bin Husain bin Thair. Kula nu mboten pernah enggak baca kitab itu. Sampai sekarang yang baca saya sendiri Sulam Taufik. Meskipun kula ya ora seneng nek ana santri apa ya sing terlalu ra wiridan kula ya ora seneng. Nek ana santri wiridan terus kula ya susah. Biasanya santri sing mau mikir senengane terus wiridan. Kan mikir agama kan susah. Coba rukune salat ku 17. Kila 13 ayo kena hafal. Ayo Mustafa lah, ayo ora hafal. Ayo rukune salat ku piro? 17. Ana sing darani 13. Kenapa ayo kan jawab spontan ya. Khilaf ulama iku 17 ambek 13. Ana sing darani 18 ambek 14 ayo. Kenapa? Ayo Mas. Apa? Lah yo opo bacane satu mbahmu. Oh, kakean nge grup. Saiki sesat Mustafa iku. Sampeyan nge grup mulane. Ayo kan 17 ambek 13. Mergo ana sing darani
bijak litumakninati fi mahaliha al arba'i ruknan tabian sing sitok dane ruknan mustaqillah. Ngono kok ya bocah. Lha bocah seneng wiridan kan mau mikir, ngapalo 17 ya jajal 17 apa lo cepet. Lha aku wis wong alim sibuk aja apa lah yo. Nomor 1 apa? Niat. Terus. Ayo jawab. Takbir apa qiyam sih? Oh. Awak kan iki. Takbir apa qiyam sih? Guys dihitung bareng. Qiyam takbir, takbir qiyam. Telu, terus apa nih? Ayo baca cepat. Fatihah terus. Ruku terus. Tumak nina, terus. Tidal. Tumak nina, terus. Sujud. Wah, berarti ora tau ngaji, ora ono sujud tuh. Sujud mesti dihitung tumak nina. Ya, apa juluse sing dihitung? Sujud tumak nina, terus. Julus bener sajudatan bahasa Arab ora iso. Terus 10. Terus. Enggak terus hitung. Langsung sujud tadi lah dihitung langsung minus 10 terus lagi 10 loh. Julus tasahud akhir. Tasahud akhir, sholawat ning tasahud akhir. Apa? Salam wis piro? Misalnya ngono kan gak seneng bocah, ada wiridan kan. Jadi sing seneng wiridan itu perlu dicurigai, siji eling pangeran. Nomor loro pancen moh, hukume pangeran sing mikir ku ora seneng.